Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan, saya Faidatul Hikmah, mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung, yang pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah Hukum Laut Internasional yang dalam hal ini dosen pengampu adalah Bapak Sintong Arion Hutapea SH.MH. Pada kesempatan kali ini saya akan menjawab dua pertanyaan. Yang pertama, saya akan menjawab terkait apa sih itu penelitian ilmiah kelautan, dan yang kedua adalah bagaimana regulasi secara yuridis baik di dalam UNCLOS maupun aturan di dalam hukum nasional Indonesia terkait dengan penelitian ilmiah kelautan. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan menjelaskannya. Terima kasih. Nah, teman-teman, pemahaman ilmiah tentang laut sangat penting terhadap kegiatan manusia atas lingkungan laut dan biota yang terkandung di dalamnya, guna terpeliharanya ekosistem laut. Penelitian ilmiah kelautan mengacu pada berbagai disiplin ilmu seperti biologi, bioteknologi, geologi, kimia, fisika, geofisika, hidrografi, dan juga oceanografi fisik dan pengeboran laut. Nah, meskipun demikian, perlu adanya pengaturan terhadap penelitian ilmiah kelautan baik dari hukum internasional maupun hukum nasional negara pantai. Indonesia sebagai salah satu anggota Konvensi Hukum Laut PBB 1982 mempunyai kewenangan untuk mengatur dan melakukan penegakan hukum terhadap penelitian ilmiah kelautan di wilayah yurisdiksi negaranya. Nah, teman-teman, di dalam hukum internasional, pengaturan mengenai riset ilmiah kelautan maupun penelitian ilmiah kelautan diatur di Konvensi Hukum Laut Internasional 1982 atau United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 atau yang sering kita sebut UNCLOS. Nah, pengaturan tentang ini diatur sebanyak 28 pasal di dalam bab 13 dari pasal 238 hingga pasal 265. Dan terkait dengan penelitian ilmiah kelautan juga diatur di dalam pasal 143 UNCLOS. Nah, teman-teman, meskipun demikian, definisi dari penelitian ilmiah kelautan sendiri tidak dijelaskan secara tersurat di dalam konvensi ini. Akan tetapi, pada Konferensi Hukum Laut kedua pada tahun 1960, Komite 3 berdiskusi mengenai definisi dari penelitian ilmiah kelautan. Saat itu, penelitian ilmiah kelautan dideskripsikan sebagai scientific research in the world ocean. Lebih lanjut, dikatakan bahwa any fundamental or applied research and related experimental work conducted by states and their judicial and physical persons, as well as by international organizations, which does not aim directly at industrial exploitation, but is designed to obtain knowledge of all aspects of the natural processes and phenomena occurring in the ocean space, on the seabed and subsoils therefore, which is necessary for the peaceful activity of states for the further development of navigation and other forms of utilization of the sea and also utilization of the airspace above the world ocean. Jadi teman-teman, berdasarkan penjelasan dari Komite 3, penelitian ilmiah kelautan awalnya dilakukan oleh negara dengan tujuan secara tidak semata-mata bertujuan kepada eksploitasi industrial, tetapi sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di ruang laut, termasuk di dalamnya dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi, pemanfaatan laut, serta ruang udara di atasnya.
Jadi di sini juga ada dijelaskan di dalam pasal 143 ya teman-teman. Kemudian pada tahun 1974 diajukan mengenai definisi dari penelitian ilmiah kelautan di dalam pasal 1 dan 2 Draft Committee on the Peaceful Use of the Seabed and the Ocean Floor Beyond the Limits of National Jurisdiction Vol 8 Subschmitte 3 A/AC 138/SC titik 3 garing L.31 Bulgaria, Poland, Ukrainian SSR, and USSR. Nah, akan tetapi teman-teman, di dalam definisi tersebut tidak dijelaskan secara jelas mengenai perbedaan secara pasti antara penelitian yang berlandaskan atas murni ilmu pengetahuan atau penelitian dengan tujuan industrial. Perbedaan pendapat pun terus berlanjut hingga akhirnya pada tahun 1977 sebuah teks negosiasi komposit informal setuju untuk tidak memasukkan definisi dari penelitian ilmiah kelautan. Nah, pada saat itu teman-teman, begitulah kronologinya. Nah, mengutip dari US Department of State atau Departemen Luar Negeri Amerika Serikat, memberikan pengertian penelitian ilmiah kelautan itu adalah the term generally refers to those activity undertaken in the ocean to expand knowledge of the marine environment and its processes. Jadi, pemerintah Amerika Serikat sendiri mengidentifikasi mengenai aktivitas pengumpulan data kelautan yang bukan merupakan penelitian ilmiah kelautan. Pengumpulan data kelautan tersebut antara lain adalah pencarian dan eksplorasi sumber daya alam, survei hidrografi, kegiatan militer termasuk survei militer, kegiatan terkait pelepasan dan pengoperasian kabel bawah laut, pemantauan lingkungan, dan penelitian pencemaran laut, pengumpulan data meteorologi laut, dan pengamatan keadaan laut secara rutin, termasuk di dalamnya pemantauan dan perakiraan keadaan laut, peringatan bahaya alam, dan perakiraan cuaca, serta prediksi akan iklim. Nah, teman-teman, itu adalah pengertian dalam ruang lingkup hukum laut internasionalnya. Nah, bagaimana dengan di Indonesia yang dengan memiliki berbagai macam regulasinya? Jadi ada beberapa definisi dari regulasi di Indonesia itu sendiri. Nah, di sisi lain, pengertian ilmiah kelautan itu dibahas di dalam pasal 1 huruf C Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Eksklusif Indonesia. Nah, hal ini berisi tentang bahwa penelitian ilmiah adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penelitian mengenai semua aspek kelautan di permukaan air, ruang air, dasar laut, dan tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, Dik Muhammad Sodik berpendapat bahwa istilah penelitian ilmiah kelautan atau Marine Scientific Research dapat diartikan sebagai penyelidikan ilmiah yang dilaksanakan dengan cara-cara tertentu dan tujuan-tujuan tertentu pula. Nah, terhadap lingkungan laut sebagai objeknya. Di sisi lain, Marco Pavliha menyatakan penelitian ilmiah kelautan adalah ungkapan penelitian ilmiah kelautan mengacu pada berbagai disiplin ilmu seperti biologi, bioteknologi, geologi, kimia, fisika, geofisika, hidrografi, oceanografi fisik, dan pengeboran
dan coring laut yang didedikasikan untuk mempelajari lautan, flora, laut, fauna, dan batas-batas fisik dengan bumi yang kokoh dan atmosfer. Nah, jadi teman-teman, pengaturan ditinjau dari segi UNCLOS tahun 1982 bahwa Marine Scientific Research atau penelitian ilmiah kelautan itu dapat diartikan sebagai suatu penyelidikan ilmiah khususnya di kawasan lingkungan laut yang dilaksanakan dengan suatu cara tertentu demi meningkatkan pengetahuan ilmiah di bidang kelautan yang berguna bagi umat manusia. Terdapat 4 jenis penelitian ilmiah kelautan. Di antaranya adalah yang pertama, Physical Oceanography, yakni studi yang membahas tentang ombak, pasang surut, arus maupun perubahan suhu. Yang kedua, Chemical Oceanography merupakan penelitian terkait kompleksitas kimiawi di kawasan laut. Dan yang ketiga, Marine Biology, yaitu suatu penyelidikan mengenai makhluk hidup yang tumbuh dan berkembang di laut. Dan yang terakhir itu adalah Marine Geology, ialah suatu studi yang berfokus pada topografi dan sedimen dasar samudra beserta kandungan yang terkandung di dalamnya. Jadi teman-teman, secara konseptual terkait dengan apa itu penelitian ilmiah kelautan secara yuridisnya dan secara filosofisnya juga itu telah sebagaimana saya sampaikan di muka. Nah, selanjutnya adalah bagaimana tinjauan yuridis, pengaturan secara hukumnya baik di ruang lingkup hukum internasional maupun di hukum nasional Indonesia. Ada berapa jenis sih? Nah, jadi teman-teman, secara di hukum laut internasional itu seperti yang dijelaskan tadi bahwa pengaturannya secara konseptual ada di dalam UNCLOS ya teman-teman ya. Oke, jadi teman-teman, aku akan memberikan teman-teman pencerahan bahwasanya terkait dengan penelitian ilmiah kelautan dengan riset ilmiah kelautan, sebenarnya itu adalah dua hal yang sama ya. Jadi terkait dengan penelitian ilmiah kelautan, jika merujuk pada pengaturan di UNCLOS secara hukum laut internasional, itu terdapat di dalam pasal 143. Jadi terkait dengan penjelasan penelitian ilmiah kelautan. Nah, teman-teman boleh nih lihat di samping kanan saya ini, silakan dibaca ya. Nah, kemudian itu terkait dengan 143 ini dijelaskan lebih lanjut lagi di dalam pasal 238 hingga 265. Jadi kurang lebih itu ada sekitar 28 pasal ya terkait dengan pasal 238 sampai dengan 265 di dalam bab ke 13 UNCLOS. Begitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah bagaimana pengaturan di dalam hukum nasional, yakni di negara kita, Indonesia. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih kepada bagaimana analisis terkait dengan penelitian ilmiah kelautan menurut hukum laut internasional, yang dalam hal ini menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau UNCLOS. Dan bagaimana juga terkait dengan analisis terkait dengan penelitian ilmiah kelautan menurut hukum nasional Indonesia. Pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana analisis terkait penelitian ilmiah kelautan menurut hukum UNCLOS 1982. Nah, teman-teman,
bahwa menurut Konvensi Hukum Laut PBB 1982 atau biasa disebut dengan UNCLOS 1982, bahwasanya penelitian ilmiah kelautan itu diatur di dalam pasal 143 UNCLOS dan juga sebanyak 28 pasal di bab ke-13 dari pasal 238 hingga pasal 265 terkait dengan riset ilmiah kelautan. Nah, di dalam tinjauan yuridis tersebut menggambarkan secara jelas kerangka hukum di mana semua kegiatan penelitian harus dilakukan untuk mempromosikan studi tentang lingkungan laut yang dinyatakan dalam pembukaan konvensi. Akan tetapi, di dalam UNCLOS 1982 sendiri tidak diatur mengenai definisi yang pasti mengenai penelitian ilmiah kelautan. Di dalam Konferensi Hukum Laut kedua, Komite 3 berdialog atas pengertian dari penelitian ilmiah kelautan. Saat itu, penelitian ilmiah kelautan dideskripsikan sebagai scientific research in the world ocean. Ya, teman-teman ya, sebagai scientific research in the world ocean. Penelitian ilmiah kelautan semula dilaksanakan dengan tujuan bukan hanya eksploitasi industrial, melainkan juga sebagai ilmu pengetahuan mengenai fenomena alam yang terjadi di ruang laut, termasuk di dalam dasar laut dan tanah di bawahnya, dengan tujuan damai dan demi pengembangan lebih lanjut atas navigasi pemanfaatan laut serta ruang udara di atasnya. Nah, aturan umumnya adalah bahwa semua negara, baik negara pantai maupun bukan, memiliki hak, yaitu mereka dimungkinkan melakukan penelitian ilmiah kelautan dengan memperhatikan hak dan kewajiban negara lain. Hak yang sama untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan adalah organisasi internasional yang kompeten, yaitu organisasi yang memiliki kompetensi dalam ilmu kelautan, seperti misalnya Otoritas Dasar Laut Internasional atau Komisi Oceanografi Internasional UNESCO. Hak untuk melakukan penelitian ilmiah tersebut secara langsung terkait dengan kewajiban, yaitu dalam rangka menggalakkan dan memfasilitasi penelitian ilmiah kelautan. Namun demikian, hak untuk melakukan penelitian ilmiah bukanlah hak mutlak karena dibatasi oleh prinsip-prinsip dan aturan-aturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ilmiah wajib dilakukan secara eksklusif dengan tujuan damai, sesuai dengan metode dan sarana ilmiah yang sejalan dengan konvensi dan peraturan di bawah konvensi, termasuk untuk perlindungan dan pelestarian lingkungan laut. Nah, masalah tanggung jawab juga dibahas dalam ketentuan-ketentuan umum ini, dengan ketentuan bahwa negara-negara peneliti atau organisasi-organisasi internasional harus bertanggung jawab dan bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan yang diambil secara bertentangan dengan rezim UNCLOS dan pencemaran yang dihasilkan dari penelitian ilmiah. Gagasan umum tentang penelitian ilmiah kelautan adalah bahwa semakin dekat ke negara pantai suatu penelitian, semakin besar kekuatan negara pantai untuk mengendalikan kegiatan penelitian. Oleh karena itu, di dalam laut teritorial negara pantai sebagai negara berdaulat penuh memiliki kendali penuh atas kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Yurisdiksi ini bahkan tidak dibatasi oleh hak lintas damai karena secara tegas ditentukan bahwa melakukan penelitian ilmiah selama lintas melalui perairan teritorial melunturkan hak lintas damainya. Nah, UNCLOS juga memperluas pengaturan penelitian ilmiah di dalam zona ekonomi eksklusif. Meski begitu, rezim yang mengatur penelitian ilmiah baik di zona ekonomi eksklusif maupun di landas kontinen lebih rumit daripada pengaturan di laut teritorial, karena persetujuan negara pantai harus memperhatikan beberapa kondisi yang dicantumkan di dalam konvensi. Di dalam zona maritim, negara pantai memiliki yurisdiksi atas penelitian ilmiah dan hak untuk mengatur, mengizinkan, dan melakukan kegiatan penelitian. Persetujuan atas kegiatan penelitian ilmiah juga membutuhkan persetujuan negara ketiga
atau organisasi internasional. Negara pantai dalam hal ini tidak mempunyai kewenangan yang tidak terbatas untuk tidak memberikan persetujuan tersebut. Negara pantai hanya dimungkinkan untuk tidak memberikan persetujuannya di zona ekonomi eksklusif dalam 4 kondisi yang disebutkan di dalam konvensi. Nah, yang pertama adalah berdampak langsung bagi eksploitasi dan eksploitasi kekayaan alam baik hayati maupun non-hayati. Yang kedua meliputi pengeboran yang dilakukan di landas kontinen menggunakan bahan peledak atau memasukkan bahan-bahan berbahaya ke dalam lingkungan laut. Kemudian yang ketiga termasuk konstruksi, operasi, atau penggunaan pulau-pulau buatan, instalasi-instalasi atau bangunan-bangunan. Dan terakhir adalah mengenai maksud dan tujuan proyek yang tidak tepat atau apabila negara yang menyelenggarakan riset atau organisasi internasional yang kompeten mempunyai kewajiban-kewajiban yang belum diselesaikan kepada negara pantai mengenai suatu proyek riset yang terdahulu. Jadi negara pantai berhak meminta penangguhan penghentian kegiatan penelitian ilmiah jika tidak dilakukan sesuai dengan apa yang ditetapkan di dalam bab 13 UNCLOS 1982. Nah, akan tetapi jika dalam keadaan biasa atau normal, negara pantai harus memberikan persetujuannya dengan ketentuan bahwa kegiatan penelitian tersebut bertujuan damai dan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang lingkungan laut untuk kepentingan seluruh manusia. Setelah menerima persetujuan, peneliti memiliki kewajiban prosedural sebelum melakukan kegiatan penelitian atas negara pantai. Semua informasi yang diperlukan setidaknya 6 bulan sebelum tanggal dimulainya kegiatan penelitian dan juga setelah diberikan persetujuan untuk melakukan penelitian ilmiah. Hal ini untuk menjamin hak negara pantai untuk berpartisipasi dalam proyek penelitian dan untuk memberikan negara pantai akses ke data dan informasi tentang setiap perubahan besar dalam proyek. Terdapat pula ketentuan mengenai landas kontinen di luar 200 mil yang menyatakan bahwa negara pantai tidak boleh menahan persetujuan kepada peneliti asing untuk melakukan penelitian, kecuali untuk wilayah tertentu yang secara umum ditunjuk oleh negara pantai tersebut sebagai wilayah di mana eksploitasi atau eksplorasi sedang dilakukan atau akan digunakan dalam jangka waktu dekat. Nah, penelitian ilmiah kelautan yang diatur oleh UNCLOS 1982 dan sampai saat ini telah diratifikasi oleh 168 negara dan telah menjadi negara pihak, termasuk di dalamnya adalah Uni Eropa. Meskipun demikian, hanya segelintir negara pihak saja yang telah mengadopsi UNCLOS 1982 dan prosedur dari penelitian ilmiah kelautan ke dalam instrumen hukum nasionalnya. Akan tetapi, di dalam prakteknya, para pihak telah konsisten dengan apa yang telah diberlakukan di dalam UNCLOS. Selain itu, konvensi ini telah diterima hampir universal dan pengaruh bagian bab 13 pada praktik negara menunjukkan bahwa banyak ketentuan penelitian ilmiah kelautan mencerminkan hukum kebiasaan internasional. Dengan demikian, ketentuan ini telah berlaku bagi seluruh pengguna lautan. Jelas, hukum internasional telah menawarkan kerangka untuk melakukan dan menggalakkan penelitian ilmiah kelautan. Meski tidak eksplisit tercantum di dalam ketentuan UNCLOS, pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif dan di landas kontinen terdapat perbedaan implisit antara penelitian fundamental dan terapan yang mempengaruhi kewenangan negara pantai dalam hal memberikan persetujuannya. Meskipun tidak menggunakan istilah-istilah yang tersurat, tetapi di dalam kegiatan-kegiatan penelitian mengacu pada penelitian fundamental mengenai proyek-proyek yang dilakukan secara eksklusif dengan tujuan damai dan meningkatkan pengetahuan ilmiah tentang lingkungan laut untuk kepentingan seluruh manusia, negara pantai wajib memberikan persetujuannya. Akan tetapi, jika penelitian tersebut berkaitan dengan penelitian terapan dan memberi dampak langsung atas eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam dengan melakukan pengeboran landas kontinen dan sebagainya, maka negara pantai berhak untuk tidak memberikan persetujuan tersebut. UNCLOS mendorong kerjasama internasional dalam penelitian ilmiah kelautan antara negara dan organisasi internasional yang kompeten. Para pihak bahkan dimungkinkan untuk membuat perjanjian bilateral atau multilateral agar dapat menciptakan kondisi yang profitable bagi pelaksanaan penelitian ilmiah kelautan. Serta
Hal ini berupaya membaurkan para ilmuwan untuk mempelajari lingkungan laut. Jadi teman-teman, secara hukum laut internasional, regulasinya seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi itu adalah analisis terkait dengan bagaimana menurut UNCLOS terkait dengan penelitian ilmiah kelautan. Oke. Nah, teman-teman, sebagai konvensi hukum laut internasional, UNCLOS tahun 1982 telah menerbitkan aturan yang sangat jelas bagi setiap negara atau organisasi internasional yang ingin melaksanakan kegiatan penelitian ilmiah kelautan. Bertitik tolak pada penjelasan saya sebelumnya, Indonesia sebagai salah satu negara anggota UNCLOS tahun 1982 berkewajiban untuk menerapkan aturan konvensi ke dalam hukum nasionalnya. Pengaturan penelitian ilmiah kelautan di Indonesia memang tidak diatur secara khusus ke dalam satu undang-undang lebih spesifik membahas penelitian tersebut, melainkan landasan hukum yang terkait dapat kita jumpai pada beberapa peraturan perundang-undangan yang ada. Nah, mari kita analisis terkait dengan penelitian ilmiah kelautan menurut hukum nasional Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1973 tentang landas kontinen Indonesia. Tepatnya pada pasal 1 huruf D hanya mengatur mengenai pengertian dari penelitian ilmiah kelautan yang disebut dengan istilah penyelidikan ilmiah, khususnya di landasan kontinen. Lebih lanjut pada pasal 5 dijelaskan bahwa aturan penyelenggaraan penyelidikan tersebut diatur pada peraturan pemerintah. Kemudian yang kedua adalah pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1983 tentang zona ekonomi eksklusif. Sedikit tidaknya membahas lebih luas perihal izin dari diadakannya kegiatan tersebut. Tepatnya pada pasal 7 menegaskan bahwa penelitian ilmiah kelautan khususnya di zona ekonomi eksklusif hanya dapat dilakukan atas seizin dari pemerintah Republik Indonesia dan berdasarkan persyaratan yang ada. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 dijelaskan bahwa penelitian ilmiah merupakan segala aktivitas yang berhubungan dengan penelitian tentang seluruh kegiatan atau seluruh aspek kelautan, baik itu di permukaan air, dalam ruang air, dasar laut maupun tanah di bawahnya di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini cukup berbeda dengan UNCLOS 1982, di mana tidak memberikan definisi mengenai apa itu penelitian ilmiah kelautan di dalam konvensi, dikarenakan alasan tidak adanya penjelasan yang pasti mengenai perbedaan antara penelitian yang berlandaskan atas murni untuk ilmu pengetahuan atau penelitian dengan tujuan industrial. Sementara itu, Indonesia seperti diamanatkan oleh pasal 246 Konvensi UNCLOS 1982 memiliki hak untuk menetapkan syarat-syarat dalam hal memperoleh izin untuk melakukan penelitian ilmiah di wilayah zona ekonomi eksklusif Indonesia. Hal ini dijelaskan melalui pasal 7 Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan kegiatan penelitian ilmiah di zona ekonomi eksklusif Indonesia harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari dan dilaksanakan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh pemerintah Republik Indonesia. Di dalam undang-undang ini tidak diatur secara rinci mengenai apa saja syarat-syarat untuk mendapatkan persetujuan dari pemerintah Indonesia untuk melaksanakan penelitian ilmiah kelautan di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Kemudian yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Jungto Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan. Pengaturan mengenai penelitian ilmiah kelautan tertuang di dalam pasal 52 dan 53 undang-undang ini. Menurut pasal 52 Undang-Undang Perikanan disebutkan bahwa pemerintah diberikan wewenang untuk mengatur, mendorong penelitian, dan mengembangkan perikanan. Hal ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan dan teknologi yang dibutuhkan dalam pengembangan usaha perikanan agar lebih efektif, efisien, ekonomis, dan ramah lingkungan, serta menghargai kearifan tradisi atau budaya lokal.
Dalam rangka menggiatkan serta menyelenggarakan program penelitian dari pengembangan perikanan, kegiatan Pusat Riset dan Teknologi Kelautan, Departemen Kelautan dan Perikanan dikerahkan dalam A. Penelitian, pengembangan, dan kaji terap teknologi untuk mendukung program revitalisasi perikanan. B. Penelitian, pengembangan, dan kaji terap teknologi untuk mendukung upaya penghapusan IUU fishing. C. Penelitian, pengembangan, dan kaji terap teknologi konservasi laut. Dan D. Pengembangan paket teknologi untuk masyarakat pesisir. Dalam pasal 53 undang-undang ini, pemerintah memperbolehkan perorangan, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan atau lembaga penelitian dan pengembangan milik pemerintah dan atau swasta melakukan kerjasama untuk melakukan penelitian dan pengembangan perikanan bersama dengan pelaksana penelitian dan pengembangan, pelaku usaha perikanan, asosiasi perikanan, dan atau lembaga penelitian dan pengembangan milik orang asing. Selanjutnya, di pasal 55 undang-undang ini, orang-orang asing diperbolehkan dan mempunyai kesempatan untuk mengadakan penelitian perikanan di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia dengan syarat bahwa mereka harus memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah. Di ayat selanjutnya, peneliti asing dan atau badan hukum asing diwajibkan untuk mengikutsertakan peneliti Indonesia. Selanjutnya dijelaskan jika peneliti asing yang meneliti di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia, maka hasil penelitiannya wajib diserahkan kepada pemerintah. Aturan mengenai pemberian izin dan kewajiban tersebut sangatlah penting. Hal ini dikarenakan kemudahan yang diberikan kepada peneliti asing untuk melakukan penelitian ilmiah kelautan seringkali disalahgunakan untuk memonitor sumber daya alam di perairan nasional Indonesia, baik itu hayati maupun non-hayati. Selain menjelaskan mengenai syarat akan kewajiban memperoleh izin terlebih dahulu, undang-undang ini juga mengandung sanksi pidana bagi peneliti asing apabila melaksanakan penelitiannya dan belum memiliki izin dari pemerintah. Kemudian yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 junto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Di dalam undang-undang ini juga mengatur mengenai penelitian ilmiah, terlebih khusus di kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang menjadi salah satu sumber kekayaan sumber daya alam yang dikuasai negara. Berdasarkan pada pasal 42 undang-undang ini, pemerintah diberikan wewenang untuk melakukan penelitian ilmiah agar dapat menghasilkan pengetahuan dan teknologi yang lebih efisien serta ramah lingkungan bagi area pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil dengan menghargai tradisi lokal. Senada dengan Undang-Undang Perikanan, di dalam pasal 45 undang-undang ini, dalam hal peneliti asing, undang-undang memperbolehkan pihak asing untuk melakukan penelitian di area pinggiran pantai dan pulau-pulau kecil dengan syarat memiliki izin terlebih dahulu dari pemerintah. Kemudian selanjutnya di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Di dalam undang-undang ini, penelitian ilmiah kelautan disinggung di bagian ketiga riset ilmu pengetahuan dan teknologi. Di bagian tersebut, melalui undang-undang ini, pemerintah diberikan mandat untuk mengembangkan sistem penelitian untuk pembangunan kelautan dan memberikan bantuan baik berupa pendanaan maupun pengadaan terkait dengan penelitian tersebut. Penelitian ini juga dimungkinkan untuk dilakukan dengan menjalin kerjasama antar negara. Pihak asing dalam hal ini diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk pelaksanaan penelitian. Kemudian nantinya hasil dari penelitian ilmiah kelautan tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah. Meskipun demikian, undang-undang ini tidak menjelaskan mengenai jenis kerjasama tersebut. Nah, kemudian di dalam peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2006 tentang perizinan melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan bagi perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing. Jadi kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Republik Indonesia dilakukan harus atas izin tertulis dari instansi pemerintah yang berwenang. Izin tertulis dari instansi yang berwenang tersebut diberikan oleh menteri yang diberikan kewenangan untuk memberikan izin tertulis dalam hal ini adalah menteri yang mengurus dan menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam bidang penelitian, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam hal ini Menteri Negara Riset dan Teknologi. Nah,
Dalam hal memberikan izin, Menteri Riset dan Teknologi terlebih dahulu memberikan penilaian atas pemohon izin terhadap objek penelitian dan sifat kerugian yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Penilaian dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan aspek-aspek berupa kemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi, hubungan luar negeri, kelestarian lingkungan hidup, politik, pertahanan, sosial, budaya, agama, ekonomi dalam rangka untuk melaksanakan penilaian tersebut. Menteri diminta untuk membentuk tim koordinasi terlebih dahulu. Kemudian di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Undang-undang ini mengatur tentang kewajiban untuk memperoleh perizinan atas kegiatan penelitian, pengembangan, dan penerapan oleh kelembagaan ilmu pengetahuan dan teknologi asing dan atau orang asing. Senada dengan Undang-Undang Perikanan, undang-undang ini juga terdapat sanksi pidana kepada peneliti asing melanggar atas penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia apabila tidak memiliki izin. Akan tetapi, sanksi pidana yang terdapat pada undang-undang ini jauh lebih berat daripada yang dijabarkan di dalam Undang-Undang Perikanan. Jadi seperti itu ya teman-teman terkait dengan tinjauan hukum nasional di Indonesia. Jadi terkait dengan penelitian ilmiah kelautan. Dan bagaimana jika penegakan hukum oleh pemerintah Indonesia bagi peneliti asing pelaksana penelitian ilmiah kelautan di wilayah Indonesia? Jawabannya adalah di Indonesia sendiri ya teman-teman. Penegakan hukum untuk orang asing atau pihak asing itu yang akan melaksanakan penelitian ilmiah telah dirangkum dan dibuat dalam bentuk prosedur izin penelitian. Nah, tahap-tahap ini kemudian telah dirangkum dan dibukukan di dalam sebuah buku dengan judul Buku Panduan atau Pedoman Prosedur Izin Penelitian bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di Indonesia. Nah, teman-teman, buku tersebut disusun berdasarkan PP nomor 41 tahun 2006 dan perundang-undangan berkaitan dengan perizinan penelitian ilmiah. Di dalam buku tersebut dijelaskan mengenai prosedur bagi peneliti asing yang akan melaksanakan penelitian ilmiah kelautan. Prosedur tersebut antara lain adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh peneliti asing baik sebelum kedatangan, antara lain adalah pengajuan permohonan awal yang terdiri dari permohonan resmi kepada tim koordinasi pemberian izin penelitian asing yang terdiri atas kepolisian, Negara Republik Indonesia, Badan Intelijen Strategis TNI, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan Badan Intelijen Negara. Dari pemohon melalui aplikasi online bernama Civita, dilengkapi dengan dokumen seperti surat permohonan, proposal penelitian dari pemohon, daftar riwayat hidup pemohon, dan lain sebagainya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jadi ketika melapor kepada instansi tersebut, peneliti wajib membawa sebuah dokumen yang sebelumnya diperoleh dari setiap instansi guna memenuhi syarat-syarat yang dilimpahkan kepadanya. Jika kemudian pemohon telah memperoleh semua dokumen perizinan, pemohon diperbolehkan untuk melaksanakan penelitiannya dengan memperhatikan kewajiban-kewajibannya yang dilimpahkan selama melaksanakan penelitiannya. Setelah selesai melaksanakan penelitian di Indonesia, pemohon wajib memberikan hasil dari penelitian tersebut kepada pemerintah Indonesia. Nah, teman-teman, terkait dengan berita terkait dengan Bakamla bayangi kapal survei Cina di Selat Sunda, yang dimana dalam hal ini bermula dari informasi yang diberikan oleh Puskodal Bakamla, terdeteksi kapal survei atau research vessel Xiangyang Hong 03 berbendera Cina yang sedang berlayar di perairan Selat Sunda dengan kecepatan 10,9 knots dan haluan ke barat daya. Berdasarkan pantauan, kapal tersebut telah mematikan ais sebanyak 3 kali selama melintasi air laut Kepulauan Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa Automatic Identification System atau AIS adalah sistem trackil kapal otomatis yang memberikan informasi tentang keadaan kapal, baik posisi, waktu, haluan, dan kecepatannya untuk kepentingan keselamatan pelayaran. Jadi, teman-teman,
Jika saya telah membaca keseluruhan terkait dengan judul berita Bakamla bayangi kapal survei Cina di Selat Sunda ini, dan ini termasuk dugaan pelanggaran ya teman-teman, penelitian ilmiah kelautan laut tanpa memiliki izin oleh pihak asing di Indonesia. Nah, lebih lanjut, oke teman-teman, saya akan memberikan sebuah analisis terkait dengan pelanggaran yang dilakukan oleh kapal survei berbendera Tiongkok atau berbendera Cina Siang Yang Hong 03. Jadi berdasarkan dari data IOJI pada Januari 2021, kapal tersebut ditemukan melintasi wilayah laut Indonesia ZEEI, laut teritorial dan perairan kepulauan Indonesia dari arah Laut Natuna Utara menuju ke Selat Sunda. Kemudian, pada tanggal 19 Januari 2021, masyarakat lokal Anambas menemukan suatu alat yang diduga sebagai sensor mengapung untuk penelitian bawah laut. Alat ini ditemukan di lokasi dan waktu yang tidak jauh dari lokasi dan waktu perlintasan Siang Yang Hong 03. Hasil analisa dari history track MV Siang Yang Hong 03 bahwa kapal tersebut tidak pernah singgah di salah satu port atau pelabuhan di Indonesia, sehingga sangat wajar bila ada kapal dari institusi yang mempunyai kewenangan di laut selain KPLP yang ikut bertindak untuk mengingatkan kapal asing tidak mematuhi peraturan yang berlaku di Indonesia, karena faktanya memang telah membahayakan keselamatan pelayaran. Nah, kesimpulannya adalah bahwa tindakan Bakamla dalam mengusir kapal survei Cina Siang Yang Hong 03 tersebut layak disebut bukan merupakan suatu tindakan arogansi ala cowboy. Terlebih menurut Kabag Humas dan Protokol Bakamri RI Kolonel Bakamla Wisnu Pramandita yang dimuat dalam Detik News tanggal 14 Januari 2021 menyatakan bahwa Bakamla membayangi kapal survei Cina di Selat Sunda untuk memastikan keselamatan kapal tersebut. Tindakan Bakamla ini sesuai dengan tugasnya yang tercantum pada pasal 2 Perpres nomor 178 tahun 2014 tentang Bakamla, yang menyatakan bahwa Bakamla mempunyai tugas melakukan patroli keamanan dan keselamatan di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia. Jadi jelas ya teman-teman bahwa menjadi PSG di Indonesia adalah KPLP dan yang berwenang mengambil tindakan administratif bila terjadi pelanggaran Permen Perhubungan nomor 7 tahun 2019 khususnya pasal 10 untuk kapal asing mematikan AIS hanya KPLP. Jadi sehingga tidak diragukan lagi bahwa tindakan MV Siang Yang 03 mematikan AIS selama Linla Alki khususnya di Selat Sunda merupakan suatu tindakan yang sangat berbahaya dan mengancam keselamatan pelayaran. Apalagi tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Yang dimana dalam hal ini Selat Sunda merupakan selat yang menghubungkan Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera di Indonesia serta menghubungkan Laut Jawa dengan Samudra Hindia. Namun karena di tengah-tengah alur pelayaran ada satu pulau Sangiang, sehingga lebar yang dapat dilalui untuk pelayaran secara aman kurang lebih 3 nm. Jadi bahwa contoh kecelakaan yang di laut yang terjadi di Selat Sunda akibat salah satunya AIS kapal dimatikan adalah kapal berbendera Kamboja MV Kihang yang menabrak KMP Marisa Nusantara. Jadi pada dasarnya adalah bahwa hal ini bahwa Bakamla mengusir kapal dari dari Cina ini itu merupakan suatu hal yang benar dan tindakan itu adalah semata-mata hanya untuk keselamatan. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, jadi itu merupakan suatu pelanggaran ya teman-teman terkait dengan kapal survei berbendera Tiongkok Siang Hong Yang 03 karena tidak memiliki izin dari pemerintah Indonesia. Nah, kesimpulannya apa?
bahwa setelah pemaparan yang telah saya paparkan, kita bisa tarik kesimpulan bahwa penegakan hukum atas penelitian ilmiah kelautan di Indonesia dalam hal pembentukan prosedur-prosedur serta tata cara melaksanakan penelitian ilmiah kelautan bagi orang asing, menurut saya sudah sangat baik. Hal ini terlihat dari dibentuknya suatu panduan atau pedoman untuk membantu orang asing dalam rangka mengajukan permohonan perizinannya agar bisa melaksanakan penelitian ilmiah di Indonesia. Terlepas dari banyaknya peraturan di berbagai hierarki perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai persetujuan penelitian ilmiah oleh Indonesia, selain itu pengenaan sanksi baik pidana maupun administrasi yang dicantumkan di dalam beberapa peraturan perundang-undangan terhadap orang asing apabila melaksanakan penelitian tanpa izin merupakan suatu langkah yang signifikan untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan negara di semua rezim laut di Indonesia. Akan tetapi, pada nyatanya masih terdapat beberapa dugaan pelanggaran penelitian ilmiah oleh orang-orang asing tidak memiliki izin dari pemerintah. Hal ini menandakan masih kurangnya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran-pelanggaran terhadap penelitian ilmiah kelautan. Jadi pada dasarnya pengaturan penelitian ilmiah bidang kelautan di Indonesia dapat dinyatakan belum sesuai dengan UNCLOS tahun 1982. Hasil analisis menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan Indonesia belum memuat ketentuan-ketentuan yang terkait dengan prinsip-prinsip yang menjadi dasar dalam melakukan kegiatan penelitian ilmiah bidang kelautan. Tidak pula memuat adanya kerjasama internasional baik antar negara maupun organisasi internasional dan aturan tentang peralatan yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian tersebut serta terkait tanggung jawab dan ganti kerugian. Nah, saran dari saya adalah bahwa kepada pemerintah agar merumuskan suatu undang-undang khusus yang mengatur perihal penelitian ilmiah kelautan atau ketentuan yang belum diatur secara jelas agar dituangkan ke dalam peraturan perundang-undangan yang ada sehingga terjalinnya sinkronisasi terhadap aturan yang telah berlaku antara hukum nasional dengan hukum internasional. Demikian saya Vedatul Hikmah. Terima kasih.